Halo Halo, Bang. halo Halo, Bang. kakak. Yo, salam dari Gabung. Makassar, Bang. Oke, siap, mantap Makassar. Bang, kenapa sih kalau live nggak pernah kelihatan wajahnya? Ah, iya dong. Kalau kelihatan wajahnya nanti pada kabur, mukanya jelek. Cakep kok, Bang. Di YouTube juga begitu. Di Instagram juga gitu. biar ada rasa penasaran. Jadi orang nggak bosen. Iya Itu sih. termasuk Saya juga termasuk penasaran, terma, Bang. termasuk teknik marketing namanya. Masuk teknik Iya, marketing. Bang. Curhat-curhat boleh lah. Boleh. Ini namanya siapa nih? Sebelumnya namanya siapa nih? Sandi, Bang. Sandi. Nanti. Kita belum belum pernah live kan ya? Belum pernah live bareng ya? Apa udah pernah? Belum pernah. Belum Belum pernah. ya? Oh iya, iya. Lupa saya. Soalnya Iya, udah beberapa kali saya kadang nggak ini. kalau saya sih sering Tinggal ikutin YouTube sih. siap. Makasih, makasih. Tinggal di Makassar. Di Makassar. Makassar. Umur umur berapa sekarang? Umur berapa? 29 mau 30 lah. tiga Oke, puluh lah. oke. Oke, oke. Mau mau sharing-sharing apa nih? Sharing-sharing bang. Saya tuh eh dari keturunan sih memang ada beberapa dari ibu dan bapak itu ada yang punya ilmu lah. Oke, oke, oke. Lalu, Eh, Terus bapak kan sudah almarhum. oh, Oh ya, terus terakhir saya ketemu sama ya awal mulanya saya ketemu teman yang katanya mm, bisa ngelihat, uh, pas dia ketemu saya tuh dia ngomong ada loh yang ikut sama kamu. gitu. Nah, Dan segini gini. Saya potong dulu. Saya potong dulu. iya iya siap. Selama ini pernah nggak ngalamin pengalaman-pengalaman supranatural gitu? Misalnya mungkin kayak ngelihat Mimpi sih. sesuatu, lebih sering condong ke mimpi gitu ya. Iya. Maksudnya kayak mengelihat mengelihat makhluk halus atau merasakan Oh, keberadaan makhluk halus, merasakan merasakan sih. merasakan ya. Tapi kalau melihat melihat secara langsung, secara Belum. real belum gitu ya. Ya. Oke. Ini sih kalau Hmm, sekarang saya ngomongin seperti ini saya rasain sih kayaknya ada kenapa tuh? ada yang kalau saya ngobrol tentang makhluk atau ke Adam keturunan itu saya rasain ada yang datang. Berasa ada yang datang gitu ya. Oke, Iya, oke. Maaf sebelumnya nih, kalau saya boleh tahu kepercayaan kakak apa? Muslim. Muslim. Oke. Eh, lanjut temannya tadi. Temannya ngomong tadi ada yang ngikutin gitu Ada ya. yang ya dan temanku coba untuk komunikasi. Hmm. Katanya dia sih mau mau nempel gitu. Istilahnya apa sih? Pokoknya mau nempel lah gitu. Mau 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 mendampingi ngikut. lah kasarnya Ya, mau gitu. ngikut. Ya. Oke. Sebenarnya gini, kan seperti yang saya sering bilang ya, kalau misalkan orang memang ada didampingin sama makhluk gaib gitu ya, misalnya orang ada pendamping didatengin sama kodam gitu kan, biasanya itu pasti orang itu pun akan kedatangan sosok kodam itu gitu kan. Apalagi apalagi kalau sosok kodam itu memang bukan dari keturunan ya, jadi sosok kodam itu misalnya dia berasal dari suatu tempat gitu, terus tanpa disengaja pas kita datang ternyata sosok kodam ini suka gitu sama kita, sosok gaib ini suka gitu sama kita kan. Oh, secara tidak Nempel sengaja ya. gitu ya, kadang ya, ini saya hanya sekedar sharing dulu ya. Nah, misalkan sosok kodam yang menempati tempat-tempat tertentu itu suka sama kita, biasanya itu pas dia datang ke kita tuh ada tahap-tahapan. Misalnya kayak kita sakit dulu, terus kita mulai ngelihat yang aneh-aneh, sampai pada akhirnya si sosok kodam itu memang datang menunjukkan, ini loh, gua ada di sini, gitu. Berbeda kalau misalkan sosok kodam itu memang dari leluhur gitu ya. Kalau memang dari leluhur,
biasanya sih dari kecil pun sudah ada beberapa tanda-tanda gitu. Nah, yang saya mau tanya, kapan temen yang ngomong seperti itu? Nggak lama sih mas, nggak lama, nggak lama. Nggak lama. Dan sebelum temennya ngomong seperti itu pun memang seringkali mimpi-mimpi gitu ya, dan seringkali mungkin merasakan kayak, kayak di sini nggak enak gitu. Iya, itu yang paling sering. Saya tuh kalau masuk ke suatu tempat langsung tahu, bukan langsung tahu, langsung ngerasain suasananya. Suasananya gitu ya. Iya, langsung sini enggak kayak buat saya mau pergi dari situ cepet. Oke. Pernah nggak misalkan gini, kakak ngerasa ketika melihat sesuatu gitu ya, misalkan eh, anggaplah lihat rumah gitu ya, misalkan lihat rumah Iya, dari jauh nih, walaupun kakak nggak dateng nih, atau dari foto misalnya, walaupun kakak ngeliat foto nih ada rumah atau ada orang gitu ya, ketika kakak iya. pandangin terus gitu kan, kakak liatin orang itu, pernah nggak terbayang misalnya ketika ngeliat orang nih, orang kayaknya begini nih, sifatnya begini nih gitu, atau mungkin ketika ngeliat foto rumah, ngeliat ini kayaknya rumahnya kurang gimana gitu, pernah nggak ngerasain seperti itu? Kalau dari tatapan mata orang saya bisa. Dari tatapan mata orang, kalau ketemu orangnya langsung Iya, gitu ya. Jadi ketemu secara orangnya tidak langsung langsung, kalau bertatap kalau ngeliat mata. gambar, atau apa gitu, Enggak. nggak pernah merasakan. Tapi kalau misalkan melihat secara langsung, gitu kan, langsung, oh ini Iya, langsung seperti ada yang saya bilang tadi, rasa, perasaan gitu ya, misalkan, wah ini orang kayaknya karakter nggak orang bener nih bisa, gitu ya. ya bisa walau-alam sih, tapi ke Ya, bisa tahu karakternya walau-alam lah. oke. Pokoknya ada muncul seperti itu. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, eh saya jelasin lagi nih. Siap. eh, orang orang itu ya, secara garis besar itu ada satu dua tiga, ada tiga tipe ya. Yang pertama itu orang yang bisa nangkep energi itu, kayak misalkan hawa atau suasana gitu ya. Dia bisa, ada yang pertama tuh dia bisa menyerap energi. Yang kedua itu dia bisa menyalurkan energi. Yang kedua itu bisa menyalurkan energi. Yang ketiga bisa kedua-duanya. Jadi dia bisa nyerap dan dia bisa nyalurin energi gitu kan. Nah, orang yang bisa nyerap energi, biasanya itu mereka bisa buat kayak sembuhin orang gitu ya. Karena biasanya mereka menyerap energi-energi negatif di badan orang atau di suatu tempat gitu kan. Itu bisa buat penyembuhan. Sedangkan kalau orang yang mengeluarkan energi itu lebih sifatnya ke defend. Defend itu misalkan kalau ada orang yang nggak suka, seperti yang saya bilang tadi, ketemu orang yang merasa gimana tuh, orang itu akan langsung tahu, oh ini begini 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 nih. Wah ini langsung langsung bisa nangkep tuh. Wah ini begini 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 gitu. Bahkan tidak jarang kalau orang-orang yang bisa nyalurin energi itu terkadang eh, lidah dia tuh pedes, dalam artian apa yang diomongin tuh kadang suka kenyataan biasanya gitu ya, misalkan, oh lu ntar jatuh lu, gak lama orang itu jatuh beneran gitu terkadang. Jadi kalau yang kedua-duanya ya dia bisa kedua-duanya gitu ya. Nah kalau yang saya lihat sih, kakak itu termasuk orang yang kedua, orang yang bisa menyalurkan energi. Ya saya nggak tahu, mungkin kakak sadar atau enggak, mungkin pernah ada kejadian kakak ngomong apa, tiba-tiba jadi kenyataan gitu tanpa Pernah disengaja, mas, lu pernah banget. suwe lu gitu, maksudnya lu Pernah suwe banget. lu, oh jatuh lu gitu, nggak lama orangnya jatuh gitu. Pernah Pernah tapi ya, banget mas. sering Saya paling sering saya atau paling ingat satu kejadian. Waktu itu gimana? eh, ada semacam, tahu preman kan? Hmm, hmm, Kan saya lagi nongkrong. hmm, Dia datang nyelonong, naik motor. hmm, Tidak sengaja, mungkin hmm, sengaja tidak sengaja nabrak saya. Tapi kan hmm, saya nggak bisa melawan. Maksudnya masih remaja waktu itu.
Jadi saya pergi, Hmm. saya cuma bilang mudah-mudahan ditabrak lah. Hmm. Malamnya tabrakan, Orang itu malamnya serius benar-benar terjadi tabrakan gitu kan. tabrakan. Ya, maksudnya gini, mungkin yang kakak ingat cuma satu, tapi mungkin tanpa kakak sadari sebenarnya hal itu sering terjadi gitu. Apalagi di saat Iya, kakak berucap saat lagi emosi, emosi saat mas. lagi kesel. Kalau saat-saat seperti itu tuh dia lebih bisa terjadi gitu, lebih mempunyai kemungkinan besar lebih terjadi karena ya seperti yang saya bilang tadi, kakak tuh termasuk orang yang hmm, mudah menyalurkan energi gitu. Iya, yang Ciri-cirinya paling ya saya ingat begitulah. itu. Lalu kalau misalkan kita berbicara mengenai sosok gaib gitu ya, kita berbicara Iya, mengenai sosok gaib, memang betul. Kalau misalkan tadi kan kakak bilang ada yang bilang kakak ada dijagain sama leluhur gitu ya, kalau orang bilang gitu kan. iya bahasa Makassarnya sih. Nah, berapa banyak orang yang udah bilang seperti itu ke kakak? Dua orang yang Dua orang. saya percaya, yang saya yakini memang bisa ngelihat. Emang bisa ngelihat dia bilang, oh lu memang ada didampingin leluhur gitu ya. Nah, Iya, ini makanya saya bilang ya memang betul saya ada ngerasain energinya dan ini seperti yang saya sering bilang gitu kan, ya mungkin bisa salah bisa benar, saya juga manusia gitu kan. Kalau yang saya lihat memang benar ada sosoknya itu ya memang seperti pria kakek ya, dibilang kakek-kakek pakai jubah putih panjang, lalu ya seperti memakai kayak ikat kepala atau sorban, saya juga kurang jelas gitu, baju jubah panjang, dia juga kayaknya megang tongkat deh. Pernah nggak iya ada yang betul, ngomong seperti saya? betul, sesuai. Sesuai Iya, sesuai. dengan jadi dua orang itu pun mengatakan hal yang sama Iya, seperti yang saya katakan. iya dia bilang juga lebih dari satu. Oke, dia bilang, tapi dia ada bilang yang seperti saya katakan, dia ada bilang Yang paling sering muncul itu sama yang nggak yang pakai baju. kakek-kakek pakai jubah putih panjang, pakai tongkat gitu. Iya, itu yang paling sering muncul. Ya, Ada dua sih. berarti ya nggak, maksudnya gini, berarti apa yang saya bilang juga ada orang lain katakan gitu kan? Iya, sesuai mas. Sesuai. Eh, kita nggak janjian ya, Enggak lah mas. kita nggak janjian ya, kita nggak saling kenal ya. Enggak, Kita enggak ada ini settingan. sama sekali nggak ada settingan. Saya nggak Enggak ada. kenal kakak nggak kenal saya juga kita nggak. Oh ntar gue bilang ini, lu bilang iya ya, nggak ada ya. Bener-bener saya juga nggak ada bayar kakak atau gimana, nggak ada ya. Enggak ada. Saya Ini saja enggak pernah lihat murni, wajahnya abang. ini murni memang kita ya, kakak tadi minta live ya. Memang saya udah pernah janji walaupun saya lupa. Memang Iya, kita bener-bener random ya. Tapi pernah ada yang bilang seperti itu ya. Oke, iya. soalnya banyak yang bilang pas saya live bohongan, saya juga bingung bohongan dari mana. Ya, jadi gini, kalau misalkan memang orang itu bilang ada dua, ya mungkin memang ada dua, atau mungkin bisa jadi lebih. Tapi yang saat ini saya lihat dan yang kakak bilang tadi ngerasa, aduh badan agak sedikit gimana ya kalau ngomongin gaib gitu kan, ya Iya, sosok yang saya bilang itu yang datang iya. gitu, dan Saya dia juga dan waktu dia awal ngomong kayaknya sudah merapat sih. ya pas kakak bilang seperti itu memang dia datang gitu. Jadi makanya saya yang jadi gini, eh, seperti yang saya udah jelasin, kalau saya itu ngelihat apa yang memang ada gitu. Jadi kalau dia memang datang ya saya lihat gitu kan. Tapi kadang mungkin ada yang lebih sakti gitu ya. Dia bisa lihat walaupun sosoknya nggak ada, tapi dia bisa langsung, wah tahu nih ada 20 sosok yang ngikutin Oh, ini. Mungkin ada yang seperti itu, tapi saya bukan. Kalau saya yang lihat yang saat itu memang datang gitu kan. Ya, karena biasanya kalau orang yang ada yang ada pendamping dengan orang yang ada pendamping itu berkomunikasi, biasanya sosok-sosok pendamping itu datang. Makanya saya bisa lihat biasanya seperti itu. Cuman kalau misalkan ada yang bilang dua atau tiga gitu kan, saya nggak bilang enggak, tapi ya mungkin memang ada, cuman saya nggak lihat
gitu. Nah, sekarang eh, kalau misalkan kakak masih bertanya-tanya gitu ya, apa memang benar gua ada yang ngedampingin gitu ya? Ini saya udah ngomong, orang lain udah ngomong, dan kita pun ngomongnya klop ya, benar kan, klop kan? Benar, Berarti benar-benar. berarti ya itu memang memang sudah tidak diragukan lagi gitu. Ya, Itu memang saya nggak, nyata, itu memang memang real gitu. Ya jadi maksud saya takutnya kalau misalnya kakak masih, gua beneran nggak ya gitu kan? saya Ya sih memang kakak. yakin sih mas, yakin. Nah, Cuman apa ya, saya pengen banget sih apa selaras katanya orang sih. nah, karena memang gini, saya sedikit dapat ya mungkin ya ibarat kata pesan lah gitu kan. Hanya kurang untuk cara berinteraksi. Jadi kakak masih terkadang masih kurang peka dalam artian sosok ini seringkali berusaha untuk mengontak diri kakak, untuk berusaha untuk mencoba berinteraksi dengan diri kakak. Cuman seringkali juga setiap dia coba kakak tuh kayak, ah ini mah apa sih, betulan lah, ah ini mah cuman inilah gitu, nggak peka gitu kan. Nah, dia kasarnya dia minta untuk saya nyampein, halo lu mesti coba lebih peka lagi gitu loh, karena gue sering sebenarnya mencoba untuk berinteraksi sama diri lu, cuman lu nya nggak peka gitu, ngerti nggak maksud saya? Ngerti, ngerti. Ya Teman-temanku juga yang ngomong seperti itu. oh sama juga omongannya berarti ya. Iya, sama. Ya ya. Nah, kalau misalkan saya boleh kasih saran ya, kalau saya misalkan boleh kasih saran, Boleh banget. boleh boleh kakak ikutin, boleh enggak gitu. Jadi ini enggak wajib. Kalau orang kan, wah lu wajib mesti begini begini begini. Kalau saya enggak, karena itu semua balik lagi ke diri kakak sendiri ya. Mau jalanin ya boleh, kalau nggak mau ya terserah gitu kan. Kalau misalkan kakak mau jalanin dan buat diri kakak jadi agak sedikit lebih peka, kakak bisa coba untuk gue kalau bisa puasa puasa. Cuman kalau orang biasanya Senin Kamis, kakak puasanya Selasa Jumat. Halo? Halo. Iya, iya, Hmm, dengar nggak? dengar. Jadi Selasa kalau sama misalnya Jumat. kakak, ya kalau kakak mau coba puasa Selasa Jumat selama 1 bulan, coba aja puasa. Mau Harus puasa putih dimulai boleh, dari hari Selasa. mau puasa total boleh, ya hari Selasa. Kalau bagusnya sih awal bulan ya, jadi ketahuan. Tapi ya bebas pokoknya empat minggu lah, 4 minggu terserah mulai dari Berarti berarti 8 kalau hari ya. misalkan ya pokoknya 4 minggu Selasa Jumat Selasa Jumat Selasa Jumat selama 4 minggu. Coba deh lakuin itu dan selama puasa itu ketika sudah mau buka kayak puasa kayak biasa gitu ya sampai jam 6 teng gitu kan, dari jam ya kayak puasa biasa aja kayak puasa hari lebaran gimana sih, dan tapi ketika Ya. mau buka sebelum makan sebelum minum setelah puasa mandi besar dulu, jadi jangan teng jam 6 langsung makan gitu kan, sebelum makan Mandi mandi wajib. besar dulu, mandi mandi besar kayak mandi besar itu termasuk dengan keramas ya. Iya, iya, iya. Ngerti. Coba deh selama 4 minggu. Mungkin kalau misalkan saya juga nggak bilang itu pasti begini, nggak ya. Karena kan semua itu tergantung dari seberapa besar niat kakak gitu kan. Jika memang niatnya bagus dan diizinkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, nanti deh kakak akan bisa tahu, oh ternyata tuh jalannya begini loh, gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Nanti kakak bisa dapat Hmm. ilham, oh selama proses itu kakak pasti nanti dapat ilham deh. Kalau niatnya bagus dan diizinkan sama Tuhan ya. Oh ini ternyata begini. Oh ini ternyata gue harus begini. Oh ternyata ini nih eh, bentuk interaksi gue juga nih sama sosok kodam ini gitu. Paham ya maksud saya Hmm. ya? Paham, paham. Siap. Nah ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Enggak ada, Bang. Sudah puas. Hmm, Oke, satu lagi sebentar. Tapi saya ragu juga sih. Kan Sampai temennya aja, bilang Bang. ada satu, enggak jadi kan temennya bilang ada dua tuh, ada sosok satu lagi gitu kan. Iya, Sosok yang kan dia bilang tadi nggak pakai baju gitu kan, apa iya. dia bilang nggak kalau rupanya itu kayak
tidak seperti manusia dan tidak seperti monster gitu. Maksudnya ya kalau orang bilang ya agak serem. Karena saya dari satu lihat, cuman saya ragu ini siapa ya? Apa dia penunggu rumah kami ya? Oh, bukan. Jadi Bukan penunggu. saya ada lihat satu satu tadi sepintas ya seperti manusia, cuman mukanya agak serem, agak gemuk sedikit. Memang nggak pakai baju. Tinggi besar. Ya tinggi besar. Iya. Tapi saya ragu apa dia itu yang jaga kamu, karena dia cuma sepintas. Dan saya cari lagi udah nggak ada. Tadi sepintas saya lihatnya seperti itu. Apa dia ngomong juga begitu? Iya, ada satu besar. Oh sama seperti yang saya bilang, berarti itu Iya. dia mungkin. Dia cuman pakai Cuman dia selendang. ya ya. Selendang Berarti gitu. berarti dia cuma sepintas saja tadi. Ya, Tapi sepintas dia tadi terakhir. jarang merapat. Ya. Ya udah nggak masalah sih. Kalau ditanya energinya positif atau negatif, kedua-duanya positif, memberikan dampak yang baik lah gitu kan untuk diri kakak. Nggak ada masalah. Temanku bilang Oh, sih nggak tahu benar atau enggak. Dia bilang kalau kamu bisa selaras bisa dipakai ngobatin sih. bisa juga untuk ngobatin, bisa. Cuman yang seperti saya bilang tadi, dia akan lebih peka lagi kalau bukan peka, akan lebih dahsyat lagi ketika kakak nyumpahin orang. Ketika kakak berbicara sesuatu gitu ya. Itu akan Oh, lebih pantas dahsyat sih. lagi. Waktu Itu akan lebih temanku, dahsyat lagi. ya, waktu temanku Gimana? itu komunikasi sama sosok yang sama saya, dia bilang suruh Hmm? jaga emosi. Ya, Dia bilang karena kan seperti suruh yang saya jaga bilang di awal emosi. tadi. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, kakak kalau misalkan ngomong, apalagi dengan emosi, itu akan memberikan peluang lebih besar untuk benar-benar terjadi. Dan memang benar harus menahan emosi dan harus menahan kata-kata. Cuma kan saya jelaskan secara detailnya karena memang kakak itu terlahir dengan orang yang mampu menyalurkan energi. Nah, menyalurkan energi maksudnya seperti apa ya? Seperti yang saya bilang tadi. Gitu. Paham ya yang saya bilang ya? Paham, paham banget, Bang. Oke. Ini sekali lagi kita nggak ada settingan ya. Enggak ada. Karena ada Ini saya beberapa sampai orang yang bilang, terdiam. oh settingan itu mah dibayar. Saya bingung juga kapan saya bayar orang ya. Ya udah kalau gitu. Ada yang mau ditanyakan Enggak, lagi? enggak ada, Bang. Terima kasih. Oke. Sukses selalu Oke. ya. Oke.